Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kekebalan imunitas spesifik. Sebelum kami masuk ke materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Lailan Salsabila. Nama saya Fitri Herani Pulungan. Roselina Sitinjak. Perkenalkan nama saya Eva Yulfani Pasari. Nama saya Agung Arisanjaya Dalmunte. Saya Pensirait dari kelas 11 IPA 2. Sistem imun spesifik adalah suatu sistem yang dapat mengenali substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Sistem imun spesifik disebut juga dengan sistem imun yang didapat atau adaptive immunity. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam kekebalan spesifik. Yang pertama, kekebalan homolog, yaitu limfosit B. Sel B atau limfosit B. Sel B dinamakan berdasarkan tempat pematangannya, yaitu sumsum tulang atau bone marrow. Saat matang dan berfungsi penuh, sebagian sel B akan meninggalkan sumsum tulang menuju ke jaringan limfatik. Saat sel B teraktivasi oleh antigen, sel B akan terdiferensiasi menjadi sel plasma dan memproduksi molekul antibodi dengan menyusun ulang fragmen gen. Sel B akan bertransformasi dengan cepat dan menghasilkan protein alfa dan beta yang mengelilingi membran sel yang terbentuk dalam molekul yang bisa berkaitan dengan antigen, yaitu antibodi. Antibodi adalah suatu protein untuk melawan keberadaan antigen yang merupakan senyawa kimia atau zat asing atau mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Di sini aku akan menjelaskan cara kerja antibodi yang bekerja pada imunitas humoral. Jadi, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu dong apa itu antibodi dan antigen. Jadi, antibodi adalah suatu protein untuk melawan keberadaan antigen yang merupakan senyawa kimia atau zat asing atau mikroba yang ada di dalam tubuh. Sedangkan antigen adalah molekul yang dapat memicu sistem pertahanan tubuh. Nah, cara kerja antibodi ada 4. Yang pertama, netralisasi. Netralisasi yaitu dengan cara memblokir antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya bagi tubuh dan akan dihancurkan atau ditelan oleh fagosit, di mana fagosit terdiri dari neutrofil dan monosit yang merupakan bagian dari sel darah putih. Yang kedua yaitu aglutinasi atau penggumpalan, yaitu terjadi pengikatan oleh sisi aktif antibodi untuk memudahkan fagosit untuk menelan dan menghancurkannya. Jadi antibodi ini mengikat lebih dari satu antigen sehingga fagositlah yang akan datang untuk menghancurkannya. Yang ketiga yaitu presbitasi atau pengendapan, yaitu mengikat beberapa antigen terlarut yang mirip dengan aglutinasi. Bedanya antigennya yang bersifat terlarut pada presbitasi dan jika sudah diendapkan akan dihancurkan oleh fagosit. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunitas seluler. Imunitas seluler diperantarai oleh sel yang melibatkan limfosit T yang telah diproduksi di sumsum tulang. Sebagian limfosit dimigrasi ke timur untuk memperbanyak diri dan dimatangkan. Adapun macam-macam limfosit diantaranya yaitu pertama, limfosit T helper. Limfosit T helper berfungsi sebagai aktivator limfosit sel B dan sel T. Yang kedua yaitu limfosit T sitotoksik, berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Yang ketiga yaitu limfosit T suppresor, berfungsi untuk menghambat aktivitas helper dan sitotoksik. Yang keempat yaitu limfosit T memory, berfungsi untuk mengingat jenis patogen yang pernah masuk. Imunoglobulin atau Ig ada 5 kelas. Yang pertama IgM, berperan sebagai reseptor permukaan sel B dan disekresi pada tahap awal respon sel plasma. Yang kedua IgG. Ig terbanyak di darah, diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. IgM dan IgG berperan jika terjadi invasi bakteri dan virus serta aktivitas komplement. Yang ketiga IgE, melindungi tubuh dari infeksi parasit dan MRP, mediator pada reaksi alergi, melepaskan histamin dari basofil dan sel mast.
Yang keempat, IgA, ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, pernapasan, dan perkemihan. Contohnya pada air mata dan ASI. Yang kelima, IgD, terdapat pada banyak permukaan sel B, mengenali antigen pada sel B. Tentang macam-macam penyakit yang ada pada sistem kekebalan imun spesifik. Yang pertama, alergi. Alergi merupakan sensitivitas yang secara berlebihan pada sesuatu yang disebut anafilaktik. Sebagian orang mengalami alergi ini, misalnya alergi pada ikan laut, alergi pada daging, alergi pada udara dingin. Yang kedua, autoimun. Autoimun merupakan penyakit di mana sistem kekebalan tubuh yang diproduksi menyerang sel lainnya di dalam tubuh. Di sini sel tubuh dianggap oleh sel limfosit T seolah-olah bukan merupakan bagian dari tubuh itu sendiri. Tiga adalah HIV dan AIDS. HIV dan AIDS adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jika HIV tidak mendapatkan penanganan dan pengobatan HIV yang tepat, maka dalam kurun waktu 5-10 tahun HIV akan berkembang menjadi AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Bumi sedang bersedih, Indonesia sedang berduka. Musibah yang telah menimpa Indonesia bahkan bumi, yang kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Imunitas ini sangat berhubungan dengan virus corona. Ya, semakin rendah imunitas kita, semakin gampang corona mendekati kita. Maka dari itu, mari kita tingkatkan imunitas kita. Aku punya 5 tips untuk kita meningkatkan sistem imun. Yang pertama, tidur yang cukup. Bayi membutuhkan tidur selama 16 jam per hari dan balita sekitar 11 hingga 14 jam. Bagi orang dewasa, setidaknya membutuhkan waktu 7 jam tiap malam. Yang kedua, lakukan olahraga bersama keluarga di rumah. Yang ketiga, berjemur di bawah matahari, yaitu sebelum jam 10 pagi. Yang keempat, konsumsi lebih banyak makanan probiotik. Yang terakhir, kelola stres dengan baik.